Selamat datang bergabung kembali ke channel Berbagi Ilmu. Kali ini, setelah saya mengajarkan bagaimana cara menginstal dan download file CorelDRAW, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk kedepannya bagaimana cara menggunakan CorelDRAW yang baik dan benar. Untuk pemula, kita buka file CorelDRAW, maka akan diberikan beberapa pilihan, yaitu sebagai berikut. Kita akan membuat file baru ataupun kita membuka file kita. File yang dulu kita buat ada di sini, yang sudah kita kerjakan. Tapi untuk awalnya ini kita akan membuat file baru. Di dalam file ini kita akan langsung disuruh memberikan nama untuk file kita. Terserah kita mau memberinya atau tidak. Yang nantinya waktu kita save kita masih bisa mengubahnya lagi. Di sini yang harus kita atur yaitu ukuran kerja kita. Biasanya saya tidak mengaturnya juga di sini. Hampir semua saya tidak mengaturnya di sini. Tetapi jika Anda ingin mengaturnya juga bisa. Di sini satuan unitnya yang paling perlu, yaitu kita mau menggunakan inci, milimeter, atau sentimeter. Yang paling rumrah dipakai yaitu sentimeter atau milimeter. Kita menggunakan sentimeter ya. Oke. Di sini satuan warnanya kita mau gunakan RGB atau CMYK. Di sini sekilas saya memberikan info apa itu RGB dan CMYK. RGB ini adalah gambar di dalam monitor. Dia terbagi menjadi 3 warna, yaitu red, green, dan blue. Sedangkan untuk CMYK biasanya yang kita pakai di dalam kehidupan nyata. Contohnya, kita ingin mencetak suatu foto menggunakan printer. Maka printer itu yang biasanya dipakai yaitu 4 warna. C atau cyan atau biru terang, M magenta atau warna merah terang seperti pink gitu, atau Y yellow, dan K yaitu black. Sedangkan warna putih itu ada warna dasar, warna mutlak. Ngerti ya? Jadi kita gunakan di sini jika hanya untuk tabel monitor kita klik RGB. Oke. Resolusi yang paling rumah yaitu 300. Kita klikkan OK. Maka satuannya itu akan berubah jadi sentimeter dan ukuran kerjanya ini yaitu sini. Di sini kita bisa mengubah juga ukuran kerja kita yang dari portrait mau kita buat landscape atau sebaliknya juga bisa. Paham ya sampai di sini? Oke. Setelah itu kita akan belajar bagaimana cara menggunakan pick tool dan rectangle tool. Ini yang paling wajib harus kita pelajari untuk awal-awal desain. Untuk rectangle terdiri dari 2 pilihan, yaitu rectangle dan 2-point rectangle. Aku contohkan ya bagaimana cara menggunakan kedua ini. Pertama rectangle dulu. Kita klik sekali, klik tahan, dan kita geser. Ini bisa kita ubah ya, gini. Oke. Sedangkan untuk 3-point rectangle kita bisa mengaturnya ibarat kayak gini, mereng ini, klik tahan. Kita bisa buat rectangle yang mereng. Paham? Oke. Sedangkan untuk membuat dia menjadi lurus kayak gini dengan menggunakan 3-point rectangle tool, caranya cukup mudah.
Kita cukup klik sekali, tahan, tekan shift, tarik ke bawah, dia akan bergerak berderajat dia. Setelah itu udah oke, lepaskan klik, lepaskan shift, baru kita geser. Setelah kita geser, kita klik balik, klik kiri. Oke, setelah klik kiri, maka kita akan menggesernya menggunakan pick tool. Oke, pick tool ini adalah ibarat tangan kita yang memindahkannya. Oke, sekarang saya akan mengajari bagaimana caranya mengubah ukuran dari objek tersebut. Selain objek, area kerja ini juga bisa kita ubah. Caranya mengubah ukuran area kerja ya. Kita contohkan ini. Yang tadi, kenapa saya bilang saya tidak pernah mengatur ukurannya, yaitu kita cukup klik di luar, maka tidak akan terseret satupun. Maka ini adalah ukuran kerjanya. Tadi router. Oke. Ini bisa kita pilih bagaimana ukurannya, ataupun custom. Fungsinya custom seperti gini. Jika saya menginginkan ukuran kerja yang custom yang 20 cm kali 25 cm, 20 cm memanjang ke atas 25, kita cukup ubah 20 cm dan 25, enter. Maka dia akan ukuran 20 cm ke sini, 20 cm dan ke sini 25, sesuai dengan gambar ini. Oke. Bagaimana jika saya mau mengubah satuannya milimeter, sedangkan tadi saya udah mengaturnya menjadi sentimeter? Kita cuma ubah yang sini. Terdapat berbagai pilihan yang kita mau ya. Oke. Sekarang untuk area kerja sama saja dengan mengubah ukuran objek. Objek ini ya. Jika kita geser ke sini, saya perhatikan ya mana yang berubah. Oke. Lihat, perhatikan ini ya. Saya ubah ini, dia akan berubah. Saya ubah ini, dia akan berubah. Saya ubah ini, sininya yang berubah. Udah dapat ya tekniknya. Sekarang gini, saya mau mengubah 10 cm memanjang ke sini dan 5 cm ke bawah. Caranya ini tidak bisa langsung kita ubah. Kita ketik 10 cm, kita ubah 5 cm, dia tidak akan pas. Dia akan menjadi 7, sekian. Kenapa? Karena kita masih menguji log rasionya. Dia menyeimbangkan antara ukuran yang 5 cm ini dengan gambar kita itu. Scale istilahnya. Skalanya. Ya ubah. Bagaimana jika saya mau membuat ini tetap menjadi 10 cm? Kita cukup buka ini log rasionya. Setelah gembok terbuka, kita sudah bebas mengubahnya 10 cm. Lihat ya, 10 kali 5. Kita gunakan rasio. Gemboknya kita gembok. Kita ubah ini menjadi 10. Maka yang memanjangnya akan menjadi 20. Lihat ya, langsung 20 ya. Begitulah tekniknya. Dan sekarang bagaimana jika saya ingin memberikan warna?
ke sini. Di CorelDRAW ini terdapat dua jenis pewarnaan. Satu, kita mewarnai garisnya, dan dua, kita mewarnai isinya. Mewarnai isinya cukup gampang. Kita klik kiri sekali, maka langsung akan berubah menjadi warna merah. Untuk warna yang garis ya, kita cukup klik kanan. Maka warnanya ini akan berubah menjadi biru. Untuk zoom, kita hanya butuh scroll. Warna biru ya. Oke. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana membuat garis outline ini atau garis luar ini lebih tebal. Caranya yaitu dengan memberikan pilihan di sini. Dia ada pilihan. Ini kan 0,5 poin ya. Kita ubah jadi 24. Maka dia akan tebal. Cara pertama. Cara kedua yang lebih kompleks yaitu di sini. Kita klik di gambar pennya ini 2 kali. Di sini kita bisa mengubah warnanya yang kita mau. 1. Yang kedua kita bisa memilih ini poinnya berapa. Selain poin, kita juga bisa mengubahnya menjadi milimeter atau lain-lainnya. Rasio ukurannya milimeter. Kita mengubahnya jadi 1 mm. Oke. Ini stylenya, garis luarnya kita mau bagaimana? Titik-titik kah? Garis putus-putus atau gimana? Oke. Kita lihat ya. Oke kan, dia kembali lagi, nggak setebal tadi. Oke. Sekarang kita contohkan yang ini. Ini agar lebih kelihatan, kita ubah jadi 10 mm. Lebih tebal ya. Kita klik lagi di sini. Kita ingin mengubah ininya, lekukan ya, menjadi lebih halus atau istilahnya agak bulatan. Kita cuma klik di sini. Oke. Maka dia akan menekuk luarnya. Pilihan ini dia akan terpotong. Oke. Ini. Untuk bagian sini kita akan membahasnya ketika kita membuat garis. Oke. Dan ini yang pilihan terakhir itu yaitu ini yang biasanya saya gunakan. Contohnya gini. Ukuran ini 10 mm. Jika saya mengklik ini, maka dia akan menyesuaikan ukurannya waktu kita ubah sedemikian rupa pun. Dia akan mengikuti ukuran objeknya. Oke. Maka dia akan tipis dan dia tidak akan terpotong ya. Cara simpelnya kayak gini ya. Gambar tadi yang ukuran itu yaitu dia mengambil outline-nya itu, dia membagi antara ini dengan ini. Jika saya mengklik ini 2, dia akan memotong ini. Istilahnya dia ambil gambar ini full ya. Jika kita tidak mengaktifkan ini, oke, mesti diingat, ini adalah gambar peta. Petanya ini yang warna merah. Sebenarnya sampai sini. Dia memberikan garis luar setebal sini
dan sini. Jika saya menggunakan ini, mengaktifkan ini 2, jadi nanti yang kita print ini, ukuran yang warna merah ini sesuai dengan yang tertera di sini. Sedangkan jika kita tidak mengaktifkan ini, maka warna merahnya ini akan lebih kecil dari sini. Paham ya? Oke. Itu adalah dasar dari CorelDRAW yang harus kita pelajari. Setelah itu, saya untuk kedepannya akan mengajari bagaimana cara menggunakan Shape Tool. Oke, Shape Tool ini adalah yang paling penting. Shape Tool harus digabungkan dengan Freehand Tool. Freehand. Di dalam pilihan freehand-nya ini masih ada lagi, yaitu biasanya saya menggunakan Bezier Tool. Oke. Terus ikuti channel Berbagi Ilmu agar mendapatkan informasi yang lebih lanjut untuk kedepannya. Bagaimana cara desain menggunakan CorelDRAW yang baik dan benar. Sekilas info untuk kedepannya, channel Berbagi Ilmu akan mengganti nama menjadi ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Terima kasih udah menonton sampai habis. Sampai jumpa.